kasih buat teman-teman yang menonton video di part 2 ini. Buat teman-teman yang mau belajar dari awal, silahkan tonton dulu video part 1-nya ya. Semoga ilmu yang diterima nggak setengah-setengah. Simak baik-baik ya. Sekarang kita akan membuat hasil outputnya. Oke, untuk tampilannya dari form output segitiga yang tadi sudah kita input di awal, di form inputannya. Nah, ini menghasilkan alasnya adalah 5 sesuai yang kita inputkan tadi di form inputnya. Kemudian tingginya adalah 10 yang sudah kita inputkan juga. Kemudian hasil yang dicetak di sini adalah luas, menunjukkan rumus. Kemudian ada pemanggilannya. Dari rumus tersebut, yaitu alas dikali tinggi. Setelah itu 25 di sini adalah hasil dari eksekusi perhitungan alas dan tinggi. Kemudian ada link dengan namanya lagi. Nah, link di sini kita gunakan untuk kembali ke form inputan tadi. Ya, apakah mau menginput data lagi? Kalau iya, kita klik lagi. Nah, dia akan kembali ke dalam form inputan di sini. Oke, ini adalah script dari perhitungan untuk output perhitungan segitiganya. Yang belum punya scriptnya, silahkan di capture dulu untuk diinputkan di laptop masing-masing. Oke, sampai dengan body ya. Nah, untuk penjelasannya di sini sama dari mulai body, kemudian ini untuk judul sama penjelasannya seperti form inputan tadi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke script PHP-nya. Kita punya variabel alas dan juga variabel tinggi yang masing-masing sudah diisi nilainya kita menggunakan get. Ya, karena akan mengambil data dari form yang sebelumnya, maka di sini kita tambahkan string underscore get. Ini adalah perintah untuk ngambil data. Nah, kemudian punya name-nya di sini alas. Nah, alas di sini ini adalah pemanggilan name yang ada di form sebelumnya. Form sebelumnya tadi namanya adalah input underscore segitiga. Nah, kita cari tadi untuk di sini nih, masukkan alas ya. Masukkan alas, input tipenya adalah text. Karena untuk di input tadi, kemudian name-nya di sini alas. Nah, ini name di sini yang akan kita panggil ke form berikutnya. Karena di sini kan kita punya metodenya adalah get ya. Get-nya ini kita kirim ke output underscore segitiga. Nah, si alas ini ngelink ke output segitiga di sini name-nya. Jadi penulisan di sini harus sama dengan name yang akan kita tuju. Ya, dituju ke output segitiga. Nah, ini name-nya adalah alas. Untuk masukkan alas, kemudian untuk masukkan tinggi, name-nya adalah tinggi. Nah, penulisan name di sini harus sama seperti yang ada di sini. Jadi kalau hurufnya besar, ikutin besar, kalau hurufnya kecil, ikutin kecil gitu. Jadi nggak boleh berbeda-beda. Karena kalau beda dia tidak akan memanggil. Nah, jadi nanti hasilnya juga tidak akan tampil di dalam hasil runningnya. Nah, ini udah sesuai ya dengan name yang ada di form input tadi. Jadi, string underscore get-nya dia mengambil name dari form sebelumnya. Form inputnya namanya adalah alas, kemudian untuk variabel tinggi namanya adalah tinggi. Nah, ini adalah hasil yang nantinya akan kita tampilkan di dalam browsernya. Tadi kan yang pertama kita punya alas dan tinggi. Ya, di sini ada alas dan juga tinggi. Nah, ini tidak kita beri nilai. Nih ya, alas sama tinggi kita nggak beri nilai. Di sini juga tidak ada nilainya. Ini name, nanti kita ambil dari form inputannya. Nah, itu bisa bebas menginputnya.
Kemudian setelah alas dan tinggi, terus kita menampilkan luas. Nah, luas di sini punya alas, punya tinggi. Nah, ini bukan bagian dari variabel. Kalau dia manggil variabel, dia pasti pakainya ini, string alas, string tinggi. Nah, ini hanya tampilan saja. Jadi langsung cetak keluar luas sama dengan rumusnya. Setelah itu yang kedua baru dia memanggil nih, karena string alas nih, string alas berarti dia memanggil variabel yang sudah kita buat dengan isi variabelnya yang akan kita input nanti di form inputnya. Jadi dia dipanggil nih string alas dikali string tinggi, kemudian ini dicetak bagi 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah rumus dari luas ya. Ini dipanggil hasilnya luasnya berapa. Nah, dia string luas, berarti kalau ada stringnya dia merupakan variabel. Nah, dia akan manggil ke atas. Alas belum punya, tinggi belum punya. Nah, dibuatlah di sini luas dengan rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini adalah rumus yang dipanggil di string luas. Nah, maka hasilnya nanti menyesuaikan inputannya. Kalau tadi 5 dan 10 inputannya, hasilnya adalah 25. Nah, ini hasil eksekusi dari program ini. Seperti itu. Nah, itu hasil dari perhitungan luas segitiga. Nah, kemudian ini ya, link lagi. Gimana caranya membuat link lagi? Nah, scriptnya adalah ini. Nah, kalau untuk HR width di sini sama seperti penjelasan sebelumnya, ya. Ini line-nya. Kemudian untuk link, kita membuat link dengan scriptnya adalah ahref, ya. Namanya ahref sama dengan, nah di sini input segitiga. Nah, ini adalah balik lagi, kalau tadi di form input kita mau menuju output, maka namanya disesuaikan dengan name outputnya. Kalau sekarang logikanya kita mau menuju ke form awal, berarti yang kita masukkan adalah nama penyimpanan file awalnya, yang kita mau tujunya itu kemana, kita mau kembalinya kemana. Nah, kita akan kembalinya ke form input luas segitiga tadi ya, berarti kita masukkan ini name yang form pertama, input underscore segitiga.php. Penulisannya harus sama dengan name yang kita buat pada saat penyimpanan form-form tersebut. Nah, kalau sudah, jangan lupa diberi kutip, kemudian ini adalah yang dicetak tulisannya lagi, atau boleh diganti jadi input data lagi. Jangan lupa disimpan. Nah, hasilnya sama ya seperti yang tadi sudah kita ubah. Kita save, kita refresh lagi. Nah, seperti kita klik. Nah, dia kembali ke form input awal. Oke, itu adalah penjelasan dari operator aritmatika. Kemudian sudah belajar juga cara membuat form inputan dan juga hasilnya di form outputannya. Ini adalah form outputannya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.